Salam bagimu saudara dan saudari yang terkasih. Salam jumpa dalam renungan Sabda Saban Hari di hari Minggu Paskah yang ketiga ini. Harapan saya semoga saya dapat menjumpai saudara dan saudari dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sehat, semangat, dan berada dalam naungan dan berkat Tuhan. Mari saudara dan saudari yang terkasih, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu Paskah yang ketiga ini, yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Lukas 24 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, warta kebangkitan Yesus kita dengarkan dalam kisah Injil baru saja ini. Yesus yang bangkit setelah menampakkan diri kepada kedua murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus, sekarang dia kembali menampakkan diri kepada mereka sekalian yang mendengarkan kisah kedua orang murid yang kembali dari Emmaus itu. Dan ada yang menarik, saudara dan saudari, Yesus menampakkan diri dengan mengatakan, "Salam, damai sejahtera bagimu." Lalu hal yang kedua yang menarik adalah Yesus mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya itu." Saya mau mengajak kita sekalian di hari Minggu Paskah yang ketiga ini untuk merenungkan dua hal besar itu. Salam, damai sejahtera bagimu sekalian. Kehadiran Yesus, saudara dan saudari, di tengah ketakutan yang luar biasa yang ada di dalam diri para murid karena wafatnya disalib, kemudian menghalau semuanya. Kehadiran Yesus justru membawa salam, membawa damai bagi mereka sekalian. Salam atau damai itu, saudara dan saudari, membuat mereka sungguh semakin yakin bahwa Yesus
sang guru itu sungguh-sungguh adalah Tuhan. Yesus sang guru itu sungguh-sungguh telah bangkit. Dia adalah Allah yang berkuasa atas maut, saudara dan saudari. Nah, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ini adalah sebuah informasi, tetapi sekaligus juga sebagai sebuah petunjuk dan perintah bagi para murid. Mereka tidak hanya sekedar sebagai saksi akan kebangkitan Yesus itu, tetapi sekaligus juga harus memberikan kesaksian kepada banyak orang supaya percaya dan mengimani Yesus. Nah, bagi kita, saudara dan saudari, dua hal ini menarik untuk kita cerna. Salam, hal yang sederhana. Selamat. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita katakan salam atau selamat pagi, selamat siang. Dengan mengucapkan selamat, berarti kita mengungkapkan pula ada damai. Ada sebuah pengharapan yang keluar dari kedirian kita bahwa saudara kita yang kita jumpai itu dirinya dipenuhi dengan salam, dipenuhi dengan damai. Maka saudara dan saudari, kerap kali yang terjadi ketika kita dirundung persoalan atau masalah, kita begitu sulit untuk mengungkapkan hal yang sederhana itu. Sekedar mengungkapkan senyuman dan menyapa sesama saudara kita dari ketulusan hati, itu begitu sulit buat kita. Kehadiran, perjumpaan kita hendaknya mewujudkan salam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dan saudari, kehadiran kita terhadap siapapun, di antara siapapun, hendaknya ada damai. Hendaknya ada salam itu. Maka saudara dan saudari, jika kita ini adalah saksi tentang kebangkitan Yesus, yang harus selalu kita ingat adalah diri saya ini harus dipenuhi dengan damai, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan saya mengalami damai itu. Setiap orang yang berjumpa dengan saya, yang berbicara dengan saya itu mengalami ada cinta di sana, bukannya sebaliknya. Kalau sebaliknya yang terjadi, maka saudara dan saudari, mungkin kita tidak dipenuhi dengan roh Tuhan yang membawa damai, tetapi ada iblis, ada setan yang menguasai kehidupan kita. Kita dipanggil menjadi saksi, juga berarti kita menyelaraskan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kerap kali kita hidup dengan penuh kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Orang mengatakan kita cuma omong doang, tetapi dalam sikap dan tutur kata kita itu nggak pernah selaras dengan apa yang kita bicarakan itu. Yang kita pikirkan, yang kita bicarakan itu nggak selaras. Itu berarti harus kita perbaiki diri kita sehingga kita nggak sekedar omong doang, atau NATO, no action talk only. Tetapi yang kita bicarakan, yang kita katakan hendaknya terwujud dalam tindakan dan perbuatan yang baik dan benar. Itu adalah sebuah kesaksian yang nyata bahwa kita sungguh adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita selaraskan seluruh kehidupan kita, selain bahwa kita harus membawa damai dalam kehidupan kita, bukan pertentangan, bukan konflik, bukan perpecahan. Kata-kata kita harus mendamaikan, menyejukkan, dan lain sebagainya. Tetapi sekaligus juga kita menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita dengan menyelaraskan apa yang kita omongkan, apa yang kita pikirkan dengan perbuatan yang baik dan benar, bukan membuatnya menjadi terbalik. Ini adalah panggilan kita. Kamu adalah saksi dari semuanya, maka nyatakan tentang Allah yang kamu tahu sebagai Allah yang baik, Allah yang penuh belas kasih, Allah yang pemurah, Allah yang penuh damai itu, dengan hidup penuh belas kasih, damai, dan wujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.